Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang telah menggerakkan hati kita sehingga kita punya niat dan punya keinginan serta punya semangat untuk hadir ke tempat ini. Karena Allah lah yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga langkah-langkah kaki kita terasa ringan menuju tempat ini. Dan karena Allah lah kita diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga bisa sampai ke tempat ini. Dan yang paling utama Bapak Ibu jamaah sekalian, karena adanya hidayah, yaitu petunjuk, arahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi sebab kita bisa hadir pada malam hari ini di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu tempat yang terbaik di muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa meluruskan niat kita, di mana kita hadir ke sini benar-benar lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita hadir ke tempat ini dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan berjuang untuk mendapatkan ampunan serta jannahnya atau surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menerima amal-amal baik kita dan semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita duduk di tempat ini bersama-sama akan membahas sebuah tema yang cukup penting yang saya beri judul ilmu lampah lumpuhkan syaitan. Ya. Ilmu lampah lumpuhkan syaitan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah beranjak remaja di tahun 80-an pernah mendengar istilah ajian lampah lumpuh. Ya. Di era 80-an bagi penggemar sandiwara radio, ada salah satu sandiwara radio yang berjudul Saur Sepuh, yang penulisnya adalah Niki Kosasih, ya. Dan tokoh utamanya adalah Brahma, siapa Pak? Brahma Kumbara. Kalau lahirnya 80 ke atas, saya umbelen katanya Pak Iwan, ya. Tapi yang lahir di sebelum tahun itu, dan sebagian kita mungkin menggemari sandiwara radio tersebut, ya. Kita ingat sedikit ya, ini biar tidak salah paham, Ustadz kok bahasnya kajian lampah lumpuh, ya. Ini bukan sandiwara Brahma Kumbara, di mana Brahma ini menguasai ajian serat jiwa sampai level yang ke-10. Dan level tertingginya adalah ajian gelang-gelang, ya, kita ingat. Nah, ini bukan bahas itu. Judulnya ilmu lampah lumpuhkan syaitan. Ada 2 poin yang perlu diperhatikan dari judul ini. Yang pertama,
ilmu lampah. Lampah ini artinya jalan, yaitu cara atau metode. Ilmu, cara atau metode bagaimana melumpuhkan syaitan. Di yang pertama tentang lampah atau jalan, metode atau mungkin bahasa mudahnya cara atau kiat melumpuhkan syaitan. Dan perlu juga saya kerucutkan atau saya khususkan, syaitan yang dibahas di sini adalah syaitan dari kalangan jin yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak melebar kepada syaitan yang lainnya. Karena sesungguhnya syaitan ini adalah segala sesuatu yang buruk, yang jahat, baik dari kalangan jin, manusia, bahkan binatang, disebut syaitan. Sehingga makna syaitan ini lebih luas. Beda dengan iblis. Iblis adalah abul jin, bapak moyangnya bangsa jin. Jadi bangsanya bangsa jin, bapak moyangnya adalah iblis. Nah, jin ini ada dua, jin yang muslim dan jin yang kafir, jin yang taat dan jin yang durhaka. Sementara syaitan adalah dari kata syato, artinya jauh, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang jahat, baik dari kalangan jin maupun manusia, termasuk juga binatang. Nah, bila syaitan itu dari kalangan jin dan manusia juga binatang, yang akan kita bahas yang mana? Yaitu syaitan dari kalangan jin yang membisikkan kejahatan dalam diri manusia. Sebagaimana dalam surat yang kita hafal, yaitu salah satu jenis jin yang bernama Al-Khannas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Khannas adalah yang membisikkan keburukan ke dalam dada manusia, yaitu salah satu jin yang durhaka kepada Allah dan diistilahkan syaitan, di mana disebut khannas artinya dia menyelinap ke dalam hati manusia. Dia mengalir bersama aliran darah manusia lalu menyelinap ke dalam hati manusia, dan di sana dia membisikkan keburukan. Maka yang akan kita bahas adalah bagaimana caranya kita ini menangkal bahkan melumpuhkan makar dari syaitan, yaitu dari kalangan jin. Saya tidak akan membahas syaitan dari kalangan manusia maupun dari kalangan bangsa binatang. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas apa saja lampah, ya, sebenarnya lampah ini entah bahasa Jawa, tapi kalau di Jawa Barat dikenal lampah itu artinya jalan, ya. Mungkin dalam bahasa Jawa juga begitu, ada istilah melampah itu adalah berjalan. Ini hanya istilah saja supaya memudahkan kita, supaya judulnya itu nggak monoton, ya. Menangkal godaan setan, kayaknya udah bosan gitu ya. Makanya saya tulis apa ya yang supaya tidak bosan mendengarnya, ilmu lampah lumpuhkan syaitan. Bagaimana cara melumpuhkan dan menangkal tipu daya syaitan dari kalangan jin. Ada beberapa hal dulu yang harus kita fahami sebelum kita mengenal langkah-langkah itu. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, syaitan ini benar-benar musuh yang nyata, dan Allah perintahkan kepada kita untuk menjadikannya sebagai musuh, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir surat 35 ayat yang ke-6. Allah menyatakan, innasyaitana lakum aduwwum mubin. Keliru ya. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu, bagi kalian. Nah, yang kita garis bawahi kalimat dari Allah, fattakhiduhu aduwwa, maka jadikan dia sebagai musuh.
Sesungguhnya syaitan itu menyeru, begitu pula kelompoknya agar mereka menjadi penghuni neraka sa'ir. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus ingat-ingat, tanamkan sekuat-kuatnya dalam diri kita bahwa Allah perintahkan kepada kita untuk menjadikan syaitan sebagai musuh. Tidak ada kompromi, jangan pernah dijadikan teman, harus jadi musuh. Kalau kepada manusia yang mungkin memusuhi kita, bisa jadi kita balik memusuhi atau justru mendekat kepadanya supaya jadi teman. Kalau dari kalangan manusia masih ada harapan, walaupun orang itu benci sekali dengan kita, masih ada harapan akan jadi teman setia. Tapi kalau dari kalangan syaitan, tidak ada kompromi dan tidak akan pernah menjadi teman yang baik yang membawa kita kepada keselamatan, tidak akan pernah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di antaranya dalam surat Fussilat surat 41 ayat 36. Allah Subhanahu wa taala menyatakan idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Balaslah keburukan orang lain kepada kita dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Karena boleh jadi orang-orang yang memusuhi kamu suatu saat bisa jadi dia menjadi waliyun hamim, teman setia bagi kamu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kita bedakan. Kalau syaitan jadikan musuh, tidak boleh kompromi, tidak mungkin dia akan tobat lalu jadi baik kepada kita, tidak mungkin. Sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menyatakan tidak ada toleransi, fattakhiduhu aduwa, jadikan dia musuh. Jangan pernah berpikir dia jadi teman kita. Namun kalau dari kalangan manusia, seburuk apapun, sejahat apapun, sejelek apapun kepada kita, maka masih ada harapan dia akan menjadi teman setia. Bukankah seseorang yang berencana membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang terbaring di samping makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Sahabat Umar. Sebelum masuk Islam, beliau orang yang satu-satunya berani akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu itu orang-orang Quraisy sudah gerah dengan Rasulullah dan ingin membunuhnya, tapi masih maju mundur. Mereka berpikir kalau nanti dibunuh, maka siapa yang akan bertanggung jawab? Pasti akan dituntut oleh keluarganya. Maka Umar tampil, biarlah saya. Ini menunjukkan sebenarnya sikap gentlenya Umar, walaupun pada saat itu dalam kesalahan. Tapi beliau menegaskan kepada para pembesar Quraisy, biar saya sendiri yang membunuh Muhammad dan saya yang akan dihukum. Saya siap hadapi. Karena dengan berbagai cara tidak berhenti dakwahnya, harus dibunuh orangnya, biar saya yang melakukannya. Namun akhirnya justru beliau menjadi orang yang dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjadi teman setia, bahkan menjadi mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salah satu putri beliau yang bernama Hafsah dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada permusuhan dan kebencian antar sesama manusia, atau ada orang yang benci dan memusuhi kita, jangan berlebih-lebihan. Jangan kita menyimpulkan nggak mungkin orang ini akan baik sama saya, nggak mungkin, jangan. Kalau dari kalangan manusia masih ada harapan dia menjadi teman setia yang tadinya musuh bebuyutan. Bahkan tidak jarang ada orang yang seorang wanita yang jengkel sekali sama seseorang tapi jadi suaminya. Itu bisa jadi. Saya pernah bertemu dengan salah seorang ustadz, dan ini teman baik saya, ustadz sangat kondang. Dan saya tahu sejarah bagaimana sebelum punya istri dan tahu sejarah istrinya. Jadi kalau saya berkunjung ke rumahnya, istrinya mesti bilang, dulu itu ya ustadz, suami saya ini orang yang paling saya jengkeli.
Kalau ketemu dia rasanya tuh kudu tengkar aja. Tidak taunya sekarang jadi suami saya. Ya. Jadi jangan berlebih-lebihan. Kalau ada orang yang nggak suka dengan kita, jangan berlebih-lebihan. Jangan memvonis bahwa orang ini tidak mungkin baik sama kita. Makanya orang yang mulia adalah orang yang membalas orang-orang yang jahat kepadanya dengan kebaikan. Allah tadi nyatakan idfa billati hiya ahsan. Balaslah, tolaklah keburukan itu dengan kebaikan atau sesuatu yang lebih baik. Walaupun Islam membolehkan membalas dengan sesuatu yang setimpal, tapi yang terbaik adalah memaafkan, bahkan berbuat baik kepadanya. Ini adalah karakter orang yang mulia. Maka yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus pahami bahwa permusuhan syaitan adalah permusuhan yang nyata, permusuhan abadi, tidak akan pernah berubah sepanjang hidupnya, sepanjang masa dia tetap memusuhi kita dan mengajak kita ke neraka. Tidak ada setan yang berbuat baik. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang perlu kita pahami adalah untuk mengalahkan dan menaklukkan musuh, maka kita harus tahu strategi musuh. Bila dalam sebuah kancah peperangan satu pihak mengetahui strategi musuhnya, maka kemungkinan besar yang mengetahui strategi musuh ini akan dimenangkan. Bagaimana tidak orang yang mengetahui gerak-gerik musuh mau kemana arahnya, bagaimana strateginya, dia pasti sudah mengantisipasinya. Nah, maka dalam menangkal syaitan, kita harus tahu bagaimana strategi, bagaimana manuver, bagaimana taktik dan tipu daya syaitan. Satu, saya ulangi, kita yakini bahwa syaitan adalah musuh bebuyutan, tidak mungkin kompromi. Yang kedua, karena musuh, kita harus tahu strateginya. Dan para ulama telah menulis dalam kitab-kitab mereka, mengumpulkan dalil-dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi SAW, di mana dalil-dalil tersebut adalah informasi penting dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui gerak-gerik syaitan dan langkah-langkah syaitan. Bila ini dibahas tentu membutuhkan waktu, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, bagaimana strategi syaitan melumpuhkan kita. Maka saya sarankan, saya anjurkan panjenengan bisa membuka kitab diantaranya Talbis Iblis yang ditulis oleh Ibnul Jauzi diantaranya. Talbis Iblis, tipu daya iblis, ya. Atau yang sangat bagus seperti kitab yang saya bawa ini, yaitu kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaitan, yaitu menyelamatkan hati dari tipu daya syaitan, yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Di dalam kitab ini dibahas oleh beliau secara panjang lebar, lebih dari 600 halaman berbahasa Arab ini, membahas tentang bagaimana tipu daya syaitan. Kalau kita bisa mengkajinya, membahasnya, membacanya, sedikit banyak kita akan dapat bocoran gimana caranya setan itu menggoda kita. Sebagai contoh saja, ini sampel ya, sampel dari kitab ini. Karena kalau dibahas semuanya setebal ini tentu butuh waktu. Namun sebagai gambaran contoh saja. Di antaranya yang perlu kita antisipasi adalah manuver syaitan atau strategi dan taktik syaitan dalam melumpuhkan kita, yaitu dengan cara masuk lewat pintu apa yang kita sukai. Syaitan akan masuk menggoda kita dari cara, dari sisi di mana sesuatu itu kita sukai, kita cintai. Disitulah syaitan akan bermain. Sebagaimana Nabi Adam alaihi salam ketika berada di dalam surga, segala hal yang diinginkan dan segala hal yang diminta Allah berikan di dalam surga.
Sebenarnya sekilas kita memahami bahwa sudah tidak ada lagi yang diinginkan Nabi Adam karena semuanya terpenuhi. Bapak, keinginan manusia itu apa sebenarnya? Walaupun banyak tapi semuanya dipenuhi dalam surga. Allah menyatakan walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, dan buat kalian di dalam surga itu ada apa saja yang kalian sukai. Semua hal yang disukai manusia ada dalam surga. Sebutkan saja apa yang kita sukai, ada di surga. Dan apa yang diminta oleh manusia akan ada di dalam surga, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba apa Pak yang diinginkan Bapak-bapak kira-kira? Yang belum terpenuhi ya Bapak. Kalau yang sudah terpenuhi ya sudah. Yang belum terpenuhi sekarang apa Pak kira-kira? Kenapa? Istri 4 katanya. Ada yang bilang istri 4, langsung lompat 4 gitu ya. Padahal baru 1 gitu. Ya itu mungkin keinginan ya. Di surga akan Allah penuhi ya, minimal 2 bidadari akan Allah nikahkan dengan penghuni surga dari kalangan laki-laki, minimal 2 plus istrinya. Dalam riwayat lain ada salah satu sungai di surga dan di atasnya ada awan mendung, dan di situ setiap orang yang ingin nambah jumlah dari bidadari yang diminta bisa minta di situ. Ya Allah, kayaknya 2 masih kurang, pingin nambah, kasih lagi. Kalau berdasarkan zahir ayat, apa yang diminta Allah kasih. Ya. Bahkan kalau para syuhada diberikan 72 bidadari. Ini contoh. Mungkin apalagi bapak-bapak yang ingin. Ibu-ibu saya tanyain karena di belakang nggak bisa dengar. Nanti ibu-ibu, saya ingin punya suami, punya istri cuman saya, bisa nggak? Jadi benturan nanti. Apa yang diinginkan, apa yang diminta Allah berikan di surga. Nah, Nabi Adam waktu tinggal di surga, semua hal, semua yang diinginkan Nabi Adam tuh semuanya Allah berikan. Selalu kurang apa lagi? Nah, hebatnya iblis begitu jeli. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa syaitan itu masuk melalui aliran darah manusia, ngalir, lalu menyelinap ke dalam hati manusia. Di sana dia mengumpulkan semua database kita, dikumpulkan. Apa kelemahan kita, kesukaan kita, bisa digoda lewat, semuanya dia punya data kita. Kita kalah dalam hal ini ya. Syaitan punya data kita, kita kalau gak belajar gak punya data syaitan. Maka iblis di luar jangkauan kita, dia berpikir bahwa Adam itu sudah terpenuhi semua keinginannya. Kalau kita melihat sekilas gak mungkin ada keinginan lain, semuanya dipenuhi. Ternyata iblis begitu jeli dan cermat, dia melihat ada satu celah, yaitu hal yang paling diinginkan Nabi Adam adalah ingin kekal di dalam surga. Orang bila terpenuhi keinginannya, maka ada keinginan lagi, yaitu jangan sampai kehilangan apa yang sudah dia dapatkan. Maka iblis tahu Nabi Adam sangat mencintai surga, sangat suka di surga, ingin kekal. Maka iblis masuk lewat jalur itu. Digodalah Nabi Adam dengan mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan kalian berdua melarang kalian makan buah dari pohon ini. Karena apa? Buah ini kalau dimakan kamu akan kekal. Dalam hati Nabi Adam, loh kok pas ya, yang saya inginkan saya ingin kekal, makanya Allah larang. Wah, sudah mulai goyah. Ya. Maka setelah agak goyah, lalu iblis menambahkan lagi rayuannya dengan mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Aku bersumpah, kata iblis, dengan nama Allah. Nah, Nabi Adam mengatakan dalam riwayat Ibnu Abbas, ketika memakan buah yang dilarang tadi, terbuka auratnya lalu menutupinya dengan daun, lari ke kebun surga, dan Allah mengatakan, mau kemana Adam? Apa kamu mau melarikan diri? Kata Nabi Adam, tidak wahai Tuhanku, saya cuma malu kepadamu.
Lalu kalau malu kenapa engkau langgar? Apa jawaban Nabi Adam? Wahai Tuhanku, saya itu tidak nyangka ya, ada orang, ada makhluk yang bersumpah membawa namamu. Kalau sudah membawa namamu, saya percaya. Bagi orang Islam, bagi orang yang beriman, kalau ada orang membawa-bawa nama Allah, itu perkara besar. Apakah sumpahnya bohong, palsu atau benar, kita tidak tahu. Tapi kalau sudah membawa nama Allah, wajib kita percaya. Kita tidak boleh Allah sampai sumpah-sumpah demi Allah paling bejo. Kalau dia sudah membawa nama Allah, kita harus percaya urusan dia berbohong atau tidak. Selama tidak ada bukti. Kalau ada bukti ya kita datangkan bukti atau saksi. Tapi bukti tidak ada, saksi tidak ada, dia bersumpah, maka kita harus percaya. Nabi Adam percaya kepada iblis karena iblis bersumpah membawa nama Allah dan mengatakan, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi nasihat kepada kamu berdua. Makanya tergoda. Nah, ini salah satu saja poin di antaranya dalam kitab ini, bahwa untuk menangkal godaan syaitan kita harus tahu sebenarnya yang paling kita senangi sekarang apa. Disitulah kita akan digoda. Sebagai contoh mungkin ya, ada orang senangnya itu sama motor, melebihi kesenangannya kepada yang lainnya. Nah, harus diantisipasi, jangan-jangan setan goda saya lewat motor. Gara-gara cintanya kepada motor, akhirnya gimana caranya saya supaya mendapatkan motor idaman, maka akhirnya dia terjatuh dalam perbuatan yang haram misalkan. Karena apa? Dijebaknya lewat situ. Digodain terus, dikipasi oleh setan. Kamu kan pingin motor, motornya jenis ini. Kamu cari duit sebanyak-banyaknya, jangan pikirkan halal haram, lakukan saja. Yang penting segera dapat punya motor, kamu senang nanti. Misalkan begitu. Atau sudah didapatkan motor itu, setan tahu orang ini suka sekali dengan motor, digoda dengan motor ini supaya apa? Sibuk dengannya dan melalaikan kewajibannya. Kewajibannya kepada Allah, kewajibannya kepada keluarganya. Pernah ada orang yang istilahnya konsultasi, mengadukan suaminya, Ustadz, bagaimana hukumnya seorang suami itu dari pagi sampai sore itu utak-atik motornya terus, saya nggak pernah diutak-atik. Itu ada Pak, benar. Cuman khawatir kalau yang seperti ini ya, nanti malah menjebak laki-laki lain dengan mengatakan suami saya nggak perhatian dengan saya, utak-atik motor. Tapi memang ada orang yang tergoda dengan kesukaannya tapi melalaikannya sampai lupa waktu, lupa sholat. Orang kalau sudah cinta sama burung, Masya Allah, pagi, sore, siang, malam sing dielus-elus burungnya, kemana-mana bawa burung ya, di belakang motornya sampai ditutupi gitu. Namanya juga suka. Bukan dilarang, tapi bisa jadi syaitan menjebak seseorang apa yang dia sukai. Kalau tidak melanggar aturan Allah, tidak melalaikannya, monggo silakan, suka apa saja. Tapi yang kita antisipasi adalah syaitan itu akan menggoda Bani Adam dengan sesuatu yang paling disenangi. Itu adalah cara termudah syaitan menggoda kita. Maka kita harus bisa mengumpulkan data kita sendiri. Sebenarnya yang paling saya senangi apa? Nah, akan digoda lewat situ. Wah Ustadz, kalau saya itu paling senang sama wanita, nanti pasti digodanya lewat wanita paling banyak. Walaupun secara umum laki-laki tergoda dengan wanita. Ini baru salah satu contoh yang dicantumkan dalam kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaitan, yaitu kita harus betul-betul mengerti strategi iblis, syaitan itu bagaimana dalam menjebak kita. Kalau kita mengerti strateginya, kita bisa mengantisipasinya. Kita sadar, oh saya ini paling suka dengan ini, saya harus hati-hati di sini karena syaitan akan masuk lewat situ. Contoh lainnya lagi yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim itu, salah satu strategi syaitan adalah menghias-hiasi perbuatan dosa Bani Adam. Kalau yang halal itu kelihatannya tidak indah, tapi kalau yang haram indah sekali. Nun sewu, contohnya. Makanya ada istilah dalam bahasa Indonesia, rumput tetangga terlihat lebih hijau. Sebenarnya dia sudah punya rumput, tapi rumput tetangga tampak lebih hijau. Artinya apa?
Syaitan akan menghiasi perbuatan haram dan justru memperburuk perbuatan yang halal. Seorang suami atau seorang istri melihat pasangannya biasa, tapi melihat orang lain, pasangan orang lain begitu indah. Apalagi kalau orang-orang yang sudah terjatuh dalam perselingkuhan. Seorang laki-laki yang berselingkuh akan melihat selingkuhannya lebih cantik, lebih menggoda, lebih seksi daripada istrinya. Seorang wanita, seorang istri yang selingkuh, na'udzubillah, akan melihat laki-laki lain, wah ini lebih merasa membuat saya lebih nyaman, lebih gentle, lebih tanggung jawab, lebih penyabar, lebih. Kenapa demikian? Karena syaitan yang menghiasinya. Kalau beneran itu jadi pasangannya, belum tentu lebih baik dari pasangannya yang sebelumnya. Kayaknya banyak orang yang berselingkuh itu, dia meninggalkan yang tidak sempurna menuju seseorang yang lebih tidak sempurna lagi. Bagaimana tidak sempurna? Kalau ada pasangan yang selingkuh, si laki-laki sudah punya istri si perempuan sudah punya suami, terus mau berselingkuh, dua-duanya orang yang rusak. Kenapa? Si laki-lakinya berkhianat kepada istrinya, si istrinya berkhianat kepada suaminya. Orang rusak ketemu orang rusak, apa baiknya? Kalau memang tidak ada, atau kalau memang ada hal-hal yang tidak menyenangkan dari pasangannya, dibicarakan tidak bisa, ya mentok maksimalnya adalah bercerai, baru nyari lagi. Bukan dengan cara berselingkuh. Kenapa banyak orang melakukan perselingkuhan? Karena syaitan membuat lebih indah. Ketika seorang istri bermasalah dengan suaminya, mengatakan suami saya nggak sabar, keras dan sebagainya, lalu muncullah sosok pahlawan kesiangan yang tampil lebih gentle, lebih pengertian, lebih penyayang, lebih penyabar, padahal dia ya sedang main drama. Ya, karena ada maunya, pasti akan muncul yang enak-enak saja. Makanya ada yang lebih menyeramkan dari Dracula, yaitu drama lu. Ya. Jadi hati-hati. Nah, ini syaitan akan menghias-hiasi perbuatan jelek. Bahkan strateginya adalah mengganti nama-nama yang buruk jadi kelihatan baik. Sudah sering saya ungkap, sering saya ulas, supaya orang itu melakukan kejahatan dan keburukan dan dosa, maka nama-nama buruknya diganti dengan yang baik-baik. Ini harus kita antisipasi. Diberi nama bunga, ya. Bunga itu kan identik indah ya Pak ya. Kita kalau tahu ada seseorang bernama Bunga, mesti bayangan kita wah indah gitu kan. Bunga, padahal itu riba, perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memakan riba dan mempraktekkan riba, mengumumkan perang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pasti dia akan hancur berantakan hidupnya dengan riba itu. Tapi syaitan menyebutnya bunga gitu ya. Dengan sebutnya bunga. Atau yang lainnya. Sebagaimana contoh para wanita nakal diberi nama dengan nama yang baik, dan setiap saat berganti nama dengan nama yang lebih baik lagi. Kalau dulu namanya agak kurang bagus ya saya nggak bisa nyebut sampai ya, agak ada perbaikan nama menjadi WTS, yang sebelumnya lebih jelek dari itu. WTS, wanita tuna susila. Ini masih terdengar buruk. Wanita tuna itu kan bukan ikan ya. Tuna itu tidak memiliki susila, tidak memiliki kesopanan. Wanita yang tidak memiliki kesopanan, WTS. Wah, kayaknya setan meralat kembali. Kayaknya setan berpikir kurang bagus ini kayaknya. Ada cenderung orang memandangnya jelek. Coba diganti lagi menjadi PSK, pekerja seks komersial. Sehingga akhirnya agak keselimur, kan pekerja, namanya juga bekerja. Nanti bisa jadi berubah lagi, kok pekerja seks kayaknya nggak enak. Mungkin diganti nantinya lagi lebih bagus lagi, pramu nikmat misalkan ya, atau apa gitu ya. Namanya aneh lah, begitulah. Itu syaitan. Nah, ini harus kita antisipasi. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini baru sampel saja dari kitab ini. Jadi saya ulangi, poin pertama yang perlu kita pahami bahwa
syaiton itu musuh yang nyata. Allah perintahkan jadikan dia musuh. Tidak ada kompromi, tidak akan pernah berbuat baik kepada kita. Beda dengan musuh manusia, ada harapan berbuat baik. Ini yang pertama. Yang kedua, kita betul-betul harus mengkaji, memahami dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi, bagaimana trik-trik, manuver, kiat-kiat atau strategi syaitan menggoda kita. Kalau kita mengetahuinya, kita akan bisa mengantisipasinya. Kemudian yang ketiga, sebagai tambahan, kita jangan berkecil hati, ya, jangan sampai berkecil hati. Walaupun syaitan itu punya strategi, ya, punya makar atau punya tipu daya, namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, jangan khawatir bahwa tipu daya syaitan itu bukan tipu daya yang terkuat. Kalau saya ingin tanya bapak-bapak, sebenarnya jebakan, godaan dan tipu daya syaitan dengan jebakan dan tipuan wanita itu lebih dahsyat mana, Pak? Wanita atau setan? Lebih besar, lebih dahsyat mana? Makar, tipu daya, jebakan wanita atau syaitan berdasarkan Al-Quran? Maka kita jawab pertanyaan ini di dalam surat An-Nisa ayat 76. Di dalam surat An-Nisa ayat 76. Ini poin ketiga sebagai prolog saja, ya. Poin ketiga yang harus kita pahami. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 76, "Inna kaidasyaitani kana dha'ifa." Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Dhaif itu apa? Lemah. Sesungguhnya kaid itu adalah tipu daya, makar, jebakan, godaan. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Allah sendiri yang menyatakan demikian. Sementara dalam surat Yusuf ayat 28, surat Yusuf surat 12 ayat 28, Allah berfirman, "Inna kaidakunna azim." Sesungguhnya jebakan, tipu daya para wanita itu sangat dahsyat. Berarti tipu daya syaitan kalah dengan tipu daya para wanita. Nah, dengan demikian itu artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus optimis walaupun digoda syaitan. Ketahuilah bahwa tipu daya syaitan itu lemah. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita meremehkan tipu daya syaitan, bukan sama sekali. Membandingkan ini bukan dalam rangka meremehkan, bukan berarti menganggap kecil, bukan. Hanya saja menunjukkan level bahwa godaan tipu daya wanita lebih hebat daripada syaitan. Sehingga seringkali pula syaitan mengetahui potensi ini, mereka akan menjebak manusia terutama laki-laki melalui jalur wanita. Karena dia tahu bahwa tipu daya wanita itu sangat dahsyat. Bagaimana Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru lirrijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah, ujian yang paling berbahaya bagi kaum laki-laki daripada wanita, ya. Sehingga syaitan seringkali menggunakan jalur menggoda manusia terutama kaum laki-laki dengan wanita. Dan bahkan dalam hadis yang lain Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubbir rajuli alhazim min ihdakunna." Kata Rasulullah, tidaklah aku melihat orang yang kurang akal dan agamanya tapi bisa menghilangkan akal laki-laki yang teguh kecuali para wanita. Bayangkan, wanita itu ada sisi kelemahan dari akal dan agamanya, tapi bisa menggoda, mengalahkan laki-laki yang punya keteguhan akal, ya. Maka
Ini sebuah potensi besar bagi syaitan untuk menjatuhkan seseorang dengan digoda dengan para wanita. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga 3 poin ini menjadi hal yang sangat mendasar bagi kita yang harus kita pahami. Yang pertama, saya ulangi bahwa jadikan syaitan sebagai musuh, jangan pernah berpikir dia akan bisa kompromi dengan kita. Yang kedua, bahwasanya untuk menangkal tipu daya syaitan kita harus mengenal strategi mereka. Dengan cara apa? Belajar. Kita bersama-sama belajar agama ini, membaca Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, dimudahkan oleh Allah dengan adanya para ulama yang menulis kitab-kitab tentang ini, diantaranya Talbis Iblis Ibnul Jauzi dan juga Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaitan, dan mungkin kitab-kitab yang lainnya. Yang ketiga, perlu kita pahami pula bahwa tipu daya iblis itu sejatinya lemah. Artinya kita punya peluang untuk bisa menangkal itu semua. Makanya orang-orang yang sudah berhasil berjihad memerangi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, dan juga berjihad memerangi kemungkaran, kezaliman, sejatinya mereka orang yang telah menang melawan diri mereka dan syaitan. Imam Ibnu Qayyim membagi pintu jihad menjadi 4 kategori. Yang pertama, jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu. Yang kedua, jihadus syaitan, jihad melawan syaitan. Yang ketiga, jihadul kufar wal musyrikin. Yang keempat, jihadul zulma atau jihadul zulmi wal munkarat. Yang pertama, jihad melawan diri sendiri. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Yang ketiga, jihad melawan orang kafir. Yang keempat, jihad melawan kezaliman dan kemungkaran. Beliau mengatakan, siapa yang kalah dalam perang melawan dirinya dan syaitan, tidak mungkin dia bisa berperang melawan orang kafir dan kezaliman serta kemungkaran. Itu artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ada orang yang berperang di jalan Allah melawan orang-orang kafir, melawan kemungkaran, kezaliman, dia berani, dia menghadapi resiko, berarti dia sudah menang melawan diri sendiri dan syaitan. Itu artinya kita punya peluang bisa mengalahkan syaitan. Karena faktanya banyak orang yang berperang di jalan Allah, dia mengorbankan hartanya, waktunya, tenaganya, bahkan jiwanya, itu dia sudah menang melawan godaan syaitan. Maka itu artinya kita punya peluang untuk bisa melawan, menangkal dan memenangkan perang kita dengan kalangan syaitan. Sehingga Allah menyatakan dengan tegas, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Bukan meremehkan, tapi kita mendapat kabar gembira supaya kita optimis bahwa kita bisa menangkal dan melawan syaitan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini baru dasar-dasar yang perlu kita pegang, belum masuk kepada ilmu lampah tadi. Apa amalan-amalan yang bisa menangkal godaan syaitan. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain, cuman pada malam hari ini saya sebutkan secara global bahwa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan syaitan dari kalangan jin ini bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat dia. Setan bisa melihat kita siang malam 24 jam, tapi kita tidak bisa melihat mereka sama sekali. Sehingga tentunya kalau terjadi satu perang, maka secara asal harusnya kita ini kalah telak. Ya, karena tidak bisa melihatnya. Ya, dalam perang-perang di dunia nyata pun kalau musuh itu punya kemampuan untuk bisa menghilangkan wujudnya, itu kan sebuah hal yang merepotkan kita. Makanya muncul ada pesawat siluman, ya, ada mode siluman yang tidak terdeteksi oleh musuh. Ini satu keunggulan. Kemudian ada lagi teknologi yang bisa menghilangkan wujud itu sekarang sedang ramai dibahas. Jadi sejenis kain, nopo Pak, jenengan tentara ada ya satu jenis kain yang kalau ditutupkan itu jadi nggak kelihatan, jadi kamuflase. Maka sebenarnya kalau dalam hal membandingkan,
setan ini harusnya menang tentunya karena dia melihat kita, kita nggak melihat dia. Bapak-bapak pernah nonton film apa ya yang bisa menghilang itu? Predator, pernah lihat Pak? Ya, Predator, ya, alien yang bisa menghilang, kan itu susah melawannya. Nah, syaitan diberi kemampuan oleh Allah untuk melihat kita, kita tidak bisa melihat dia. Sebenarnya secara asal kita harus kalah. Makanya kalau saya bicarakan secara global tentang ilmu lampah atau aktivitas amal apa untuk mengalahkan syaitan, itu lebih kepada penekanannya kepada yaitu permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam surat Fussilat ayat 37, wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazgun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Dan adapun jika kalian itu digoda oleh syaitan dengan satu godaan, maka minta perlindunganlah kepada Allah. Dengan kata lain Allah mengatakan, wahai Bani Adam, kamu itu lemah karena gak bisa melihat mereka, maka mintalah kepada Allah yang menciptakan mereka, minta perlindungan. Ada satu tulisan yang berjudul 40 lampah, 40 cara menangkal syaitan. Kalau saya lihat ya 40 itu mayoritas isinya adalah zikir, baca Quran, baca surat khusus seperti Al-Falaq, An-Nas, baca ayat kursi, azan, seperti itu. Kalau diglobalkan seperti itu. Jadi kita tidak mungkin melawan syaitan dengan teknologi, tidak bisa melawan syaitan dengan jurus-jurus andalan kita, tidak bisa. Bahkan seorang tentara elit sekalipun yang ahli perang susah untuk menangkap syaitan. Karena apa? Dia melihat kita, kita nggak melihat dia. Maka paling utama dari lampah tadi, ilmu lampah atau amalan-amalan yang bisa mengalahkan dan menangkal syaitan itu mayoritas dari sekian puluh langkah didominasi dengan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ketika kita ingin rumah kita bebas dari syaitan, Rasulullah menyatakan ya, Iqra'ul Baqarah fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi yuqra'u fihi al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah karena syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Contoh. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, ini saya global saja, ketika seseorang mengumandangkan azan, syaitan lari terbirit-birit sambil bahasanya kepentut-pentut, ketakutan, lari. Nah, sebentar lagi azan, setannya lari semua. Begitu selesai azan balik lagi, ketika iqamat lari lagi, selesai iqamat balik lagi. Jadi di situ dengan bacaan-bacaan, termasuk zikir pagi petang, baca ayat kursi sebelum tidur, baca surat Al-Falaq, Qul huwallahu, Al-Falaq, An-Nas. Isinya lebih banyak didominasi itu. Walaupun ada amalan-amalan lain untuk menangkal syaitan, untuk menyakiti syaitan. Contohnya kalau amalan, berupa amalan adalah sujud, yaitu sujud tilawah. Kita membaca ayat sajdah lalu sujud, itu sangat menyakitkan syaitan. Syaitan berteriak dan mengatakan, sesungguhnya dulu iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam menolak. Sementara ini Bani Adam disuruh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menyakitkan syaitan. Termasuk juga sujud sahwi yang berupa amalan, ya, sujud sahwi itu sangat menyakitkan dan membuat syaitan jengkel. Kenapa? Dia sudah menggoda kita saat sholat sehingga kita lupa jumlah rakaat. Ini 2 apa 3 ya? Maka pilih yang terkecil 2, kita putuskan, jangan berlarut-larut 2 apa 3, 2 apa 3, 2 apa 3, bingung. Apalagi jadi imam sudah harus konsentrasi bacaan, ini 2 apa 3 ya. Maka ambil yang rendah 2. Lalu setelah itu sujud sahwi nanti sebelum salam. Nah, ketika seseorang itu sujud sahwi, tadinya setan itu sudah berjuang keras menggoda, melupakan, lalu orang ini lupa, setan ngakak-ngakak, seneng, ternyata diralat lagi, dia sujud sahwi, jadi setan gak jadi seneng. Itu salah satunya contoh dengan amal. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan kajian pada malam hari ini, yang pertama, hendaknya kita menjadikan syaitan sebagai musuh. Yang kedua, kita antisipasi dengan cara mengetahui strategi musuh kita yaitu syaitan.
Yang ketiga, ada peluang di sana untuk melawan, menangkal, bahkan memenangkan peperangan dengan syaitan, karena makar syaitan itu lemah. Dan yang terakhir, untuk langkah-langkah apa saja yang kita lakukan untuk menangkal syaitan, mudah-mudahan pada kesempatan yang lain, hanya saja secara global didominasi langkah-langkah itu dengan banyak bacaan Al-Quran dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Mungkin bila ada umur dan kesempatan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk sesi yang kedua, lebih detail tentang amalan-amalan tadi untuk menangkal segala tipu daya syaitan. Dari awal hingga akhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.